Bismillah wa bihamdih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi muhkam tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadil qail. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani ad-diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang tiang muliakan dan tiang cintai, seluruh keluarga besar tiang yang ada di Pringgasila Raya. Tadi tiang tanya, apa kenapa Pringgasila Raya? Karena terakhir tiang kemari di Manara Pringgasila Raya. Tiba-tiba malam ini tadi dari panitia menyampaikan Pringgasila Raya artinya Pringgasila Induk, Pringgasila Selatan, Pringgasila Timur. Mudah-mudahan tetap kokoh, kuat dalam ukhuwah dan persaudaraan. Yang tiang hormati bapak-bapak dan saudara-saudara para tamu undangan dari Kabupaten Lombok Timur, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, dari kepolisian, dari TNI dan semua aparatur pemerintahan dan aparatur negara. Kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah untuk kita semua. Pringgasila Raya, Bapak Kepala Desanya amanah atau tidak? Sholah atau enggak? Pacu atau enggak? Alhamdulillah. Jadi kalau pemimpin kita baik, insya Allah akan membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Bapak-bapak, para tuan guru, para asatidz yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu, ada Tuan Guru Profesor Dr. Haji Abdul Fattah, Bapak Tuan Guru Dr. Salah Soekarnawadi Salah Husnud Duat, dan para asatidz sekalian yang tiang banggakan. Seluruh anak-anak muda Pringgasila, anak-anak bajang, anak-anak bajang. Bangko sudah 50, 60, ngombe-ngombe. Karena asyabab hahuna, si aran banyak eno lek dada tauna. Siapapun yang masih memiliki hamas, siapapun yang masih memiliki semangat, siapapun yang masih memiliki cita-cita yang tinggi, siap untuk terus membangun bangsa dan negara, berapapun usianya, insya Allah tetap baca. Nah ini semuanya yang katakan demikian Bapak Ibu, karena memang yang tiang tahu
silahkan diluruskan oleh bapak-bapak ibu nih, bahwa Pringgasela ini adalah desa para pejuang. Betul atau enggak? Desa para pejuang. Jadi le awak dengan di dalam badannya bapak-bapak ibu dan anak-anak muda Pringgasela itu mengalir darah kepahlawanan dari para orang tua kalian. Alhamdulillah. Karena orang tua pelungguh semua, orang tua sida semua, orang tua para pejuang, ayah, ibu, kakek, nenek adalah para pejuang bangsa, maka sida hari ini di Pringgasela ini wajib untuk meneruskan perjuangan dari para orang tua. Siapa atau tidak Bapak Ibu? Wa may yusyabih abahu famazah. Orang yang disebut dengan keturunan yang adil, yang tidak zalim kepada orang tuanya adalah kalau dia mampu meneruskan sifat-sifat baik dan keteladanan dari orang tuanya. Inilah yang doakan untuk kita semua. Inilah yang saya harapkan dari anak-anak muda Pringgasela, penerus perjuangan para orang tuanya. Takbir, Allahu Akbar, walillahil. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, Pringgasela ini untuk saya pribadi, untuk Tiang adalah desa yang banyak sekali kenangannya. Di sini ada keluarga Tiang, di sini sahabat-sahabat Tiang, dan Tiang ingat betul bahwa sejak puluhan tahun di tempat ini ada teman-teman seperjuangan Tiang yang istiqomah sampai hari ini terus berjuang bersama. Alhamdulillah. Jadi untuk Tiang pribadi, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah sekalian, keluarga besar yang ada di Pringgasela, kita ini bersaudara, kita berkeluarga. Pancor, Rempung, Pringgasela, dan bahkan kita semua yang ada di Lombok Timur, kita semua punya semangat perjuangan yang sama. Meneladani orang tua kita yang ada di Pringgasela, yang berkumpul dan bersatu dengan Al-Maghfurlah Tuan Guru Faisal Abdul Majid, saudara dari Mini Al-Maghfurlah Maulana Syekh, satu pasukan datang dari Pringgasela, datang dari Mas Bagi, datang dari Pancor, datang dari Danger, datang dari Rempung, semuanya menyatu menyerbu Tang Sinika yang ada di Selong. Itu penanda perjuangan orang tua kita. Alhamdulillah. Karena itu bapak-bapak ibu jamaah sekalian, pada malam hari ini Tiang alhamdulillah dengan sangat bersyukur bisa hadir bersama Pelungguh Sumur. Jarang-jarang Tiang mengisi pada waktu malam, apalagi Pringgasela. Pringgasela niki ya nyet. Ya. Tadi diantarkan Tiang kopi ini. Nih kopi Pringgasela katanya. Yang ingat-ingat kan denara kopi di Pringgasela. Begitu Tiang minum ternyata Nescafe yang dikasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ketika disampaikan kepada Tiang beberapa waktu yang lalu di Purleko, Tiang ingat ada sama Tiang dari Pringgasela panitia yang menyampaikan tentang acara pada malam hari ini. Begitu disampaikan di Pringgasela, Tiang tidak mungkin menolak. Alhamdulillah. Walaupun malam hari seperti ini, dia demen bekedek kelem batur Pringgasela. Apa maksud Tiang bekedek kelem? Hampir bukan hanya malam hari ini, tapi dalam beberapa majelis hampir selalu Tiang isi di Masjid Jamiah Qudsiyah ini malam hari. Jadi mudah-mudahan barokatul lail, walaupun bagi banyak orang malam adalah tempat beristirahat,
Tapi bagi warga Pringgasela, malam adalah kesempatan untuk menambah amal soleh, bersilaturahim, mengaji pada kesempatan malam hari ini di perempatan desa yang kita buat. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, tadi yang sampaikan dengan tawakte, dengan si bagus, dengan si sholah. Tentu atau enggak? Maka tiang pelungguh juga harus berupaya untuk mewarisi apa-apa yang baik dari orang tua kita. Jalan untuk mewarisi perjuangan orang tua kita itu banyak. Bagi yang memiliki bakat untuk belajar agama, dalami ilmu agama. Jadi ustadz tokoh agama, meneruskan perjuangan ustadz dan tuan guru yang ada di Pringgasela. Ada Al-Maghfurullah Tuan Guru Khalidi, masih ingat? Nah, beliau orang tua kita, beliau belajar di Pancor, punya bakat ilmu agama, ngaji, ahli ilmu agama, oleh Ani Pringgasela, minak madrasah, mendidik murid-murid, ada banyak penerusnya. Termasuk ada Tuan Guru Iman Taqwa. Mana dia Iman Taqwa? Inta mutazawij wal lisan. Kelas, kam indak minal aulad. Itnin. Paham sida apa sidang ketuaan Tuan Guru? Wah merarik sida. Iya sida. Karena sampai terakhir tiang datang dulu belum dia menikah. Sampai kita doa-doa, Allahumma yassir zawajahu, ya Allah mudahkan pernikahannya. Yang tanya baru, wah merari sedeke, katanya, wah berdua bija, 2, alhamdulillah. Jadi meneruskan perjuangan bagi yang bakat dalam ilmu agama, belajar ilmu agama. Masuk pondok, masuk di Pancor, masuk di pondok yang ada di Pringgasela atau di mana saja yang cocok, yang mengajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, belajar ilmu agama dengan baik, selesai, ajar dan didik masyarakat supaya bisa menjalankan agama dengan baik. Yang punya bakat untuk berusaha, untuk berdagang, dari jalan berdagang itulah kita meneruskan perjuangan orang tua kita. Karena di dalam masyarakat Islam yang dibangun oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dulu, jasa-jasa para pedagang tidak kalah dibanding jasa para tokoh agama. Maka pedagang-pedagang pada masa Nabi, merekalah yang membiayai perjuangan. Merekalah yang menyiapkan bekal. Kalau Rasulullah mengajak sahabat untuk berperang, membela agama, maka yang memberikan menyiapkan para pedagang. Ada yang menyiapkan gandum, ada yang menyiapkan minyak, ada yang menyiapkan segala macam daging, bahkan ada yang menyiapkan onta, kuda untuk berperang. Itu semua jasa para pedagang. Berjuang lalu jalan ekonomi. Nah, ada yang bakatnya seperti anak-anak muda sebagian hari ini, ada yang punya bakat seni, mengembangkan budaya, maka pesan saya, jadikanlah seni dan budaya itu sebagai wasilah dakwah menyebarkan nilai-nilai kepahlawanan dan kebaikan dari orang tua. Dalam Islam berjuang melalui seni itu tidak kalah hebatnya dibanding dengan pedang. Ingat bapak-bapak ibu, dulu pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan orang Quraisy, macam cara orang Quraisy untuk membuat Nabi terpojok, macam cara orang Quraisy untuk menghina dan merendahkan Islam, di antaranya adalah dengan membuat syair-syair yang merendahkan Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih Nabi mendengar hinaan, mendengar hujatan. Maka kemudian datanglah seorang sahabat. Sahabat itu namanya Sayyidina Hasan bin Thabit. Orang yang ahli membuat puisi, ahli membuat syair. Lalu dia maju dan kemudian bersyair dengan puisinya, dengan syairnya dia berjuang membela kehormatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Sida,
Sida dengan syair itu lebih tajam mengenai musuh dibanding hantaman anak panah ke dada mereka. Apa maknanya? Dengan seni pesan Islam itu bisa sampai. Dengan seni kita bisa membela agama dan kehormatan bangsa. Alhamdulillah. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan era si barengin Sayyidina Hasan bin Thabit di surga itu adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril menemani Sayyidina Hasan bin Thabit. Kenapa? Karena jasanya. Dia membela Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan ujung pedang, tapi dengan ujung lidahnya, dengan menyampaikan syair dan puisi yang indah membela kehormatan agama dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anak Bajang yang ada di Pringgesela, jadikan ini ada event seni dan budaya ini, jadikanlah ini kesempatan yang sangat berharga. Tadi disampaikan oleh panitia, ada 3.000-an event seluruh Indonesia. Alhamdulillah yang ada di Pringgesela terpilih menjadi 100 besar yang paling hebat dan paling baik. Bahkan di NTB menjadi salah satu yang utama. Ini menjadi bagian yang dikurasi. Apa makna kurasi? Dekne ita doang marana sholah dengan luar endah marana sholah. Ya aran kurasi. Karena mun ita doang maran sholahnya pendenara kenana. Ya. Tetapi yang paling hebat surah Yusuf alaihissalam wa syahida syahidun min ahliha. Munara dengan bersaing barang kita, kemudian dia mengatakan, oh dia memang hebat seninya. Ada orang dari luar NTB yang punya kesenian, yang dia warisi dari orang tuanya, tapi melihat kesenian yang ada di Pringgesela, ada event budaya dan maka yang tambah ilmu. Ini berkah majelis di Pringgesela, dengan berkah malam hari ini kalian apa ini yang jika berkah yang menyambut hidup bukan baca tunan salam kita sama-sama baca. Kita bayangkan di pikiran kita bahwa kita kembali ke 1447 tahun yang lalu. Kita bersama-sama menyambut tangan Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seni, dengan keindahan, dengan syair. Baca. Ya, sama-sama semua. Yang bagus suaranya mana? Qala'un bin
بدر على من Alhamdulillah telah muncul bulan purnama kepada kita semua. Sudah datang bulan purnama itu. Siapa itu? Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Nah, maka wajib kita mensyukuri karunia itu. Min saniyatil wada', dari lembah yang menuju kota Madinah itu ada lembah, dari situ kelihatan Nabi, maka disambut oleh Al-Ansar dengan syair yang tadi. Mada'a lillahi da', selama ada yang mengajak kepada kebaikan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu contoh Bapak-bapak Ibu. Ketika Al-Ansar, para sahabat di Madinah menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syair seperti itu, diceritakan dalam sirah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum gembira. Kalau Nabi sudah senyum, itu tanda Nabi redha. Kalau Nabi tersenyum, itu tanda Nabi mengakui bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang baik. Itulah seni Bapak-bapak Ibu. Seni baik berupa seni yang merupakan seni musik. Bahkan diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pernah menonton orang berkesenian di masjid, orang-orang Habasyah menari dengan gaya mereka, membawa tombak, membawa tongkat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah menonton. Sampai beberapa waktu Nabi tersenyum kepada Sayyidah Aisyah, kemudian selesai masuk ke dalam rumah. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa seni yang baik itu dibolehkan di dalam Islam. Bahkan dalam banyak kejadian, seni yang baik itu adalah wasilah dakwah mengajak kepada Allah. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, bagian dari seni dan budaya yang ada di desa Pringgasela, yang Bapak-bapak Ibu warisi dari orang tua, jangan dipandang semata sebagai suatu warisan mengadik-adik dengan tua. Jangan hanya itu, tapi gunakan itu sebagai jalan untuk menyebarkan kebaikan. Alhamdulillah, tidak ada orang tidak tahu indahnya tenun Pringgasela. Alhamdulillah. Sampai malam ini dia bertanya-tanya, kenapa tenun Pringgasela itu mahal daripada tenun biasanya? Malam ini yang dapat jawabannya, karena Pringgasela itu nyat. Jadi tenun ini memang cocok. Aduh, jari apa Rana? Imbut, iya. Jadi dia multifungsi. Dapat unsur keindahannya, juga dapat fungsi untuk menghangatkan badan, dapat fungsi menutup aurat, juga fungsi untuk melestarikan keindahan dan apa yang kita terima dari orang tua kita. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, yang aja Bapak-bapak Ibu untuk hargai apa si arale kita nggih. Paham Bapak Ibu? Hargai apa si arale kita. Tidak mungkin orang luar mau menghargai kita kalau kita tidak menghargai apa yang kita punya. Hargai tenun kita, hargai budaya kita, hargai seni kita, hargai adat-adat kita yang baik-baik. Pelihara, kembangkan. Ini dikenal oleh semua mancanegara. Tapi yang pesan Bapak-bapak Ibu, ingat bagaimana yang tiang sampaikan bahwa seni dalam Islam, budaya dalam Islam itu dihormati yang namanya budaya. Bahkan diletakkan oleh baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang istimewa, siaran budaya.
Baik pada masa jahiliyah, orang-orang Quraisy itu punya budaya. Di Mekah ada namanya budaya sadanah, ada budaya namanya rifadah, ada budaya namanya memegang kunci Ka'bah. Budaya-budaya sadanah, rifadah, yaitu menyambut para jemaah itu zaman jahiliyah, ketika datang Islam tetap dipertahankan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memuliakan orang yang datang ke Mekah itu adatnya orang jahiliyah dulu. Karena mereka warisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Warisan Nabi Ibrahim ada yang dirusak tapi ada yang dijaga. Di antara yang dijaga adalah melayani dan menjaga Ka'bah. Jadi selengi-lenginya dengan jahiliyah lain, denara si bani ngadu kepeng, si berasal lekan sesuatu si haram untuk memakmurkan Ka'bah. Jadi Ka'bah sini kan terawat, kalau dia rusak diperbaiki. Gotong royong orang jahiliyah itu kumpulkan uang untuk memperbaiki Ka'bah zaman jahiliyah lain. Dan ketika mereka mengumpulkan uang itu, mereka pastikan uangnya harus hasil dari berdagang yang halal dengan jahiliyah lain. Maka heran itu untuk kita ada dengan Islam, bangun masjid, kaduna kepeng hasil meranakan kepeng. Ada sih meranakan kepeng? Denara, alhamdulillah. Denara. Denara kon meluik kon. Denara ibu-ibu nggih. Denara. Dengan jahiliyah baik lain, teman tahu Islam. Dengan jahiliyah ini lapu gawena silengi-lengi lagu terhadap rumah Allah di berani. Dia tidak berani untuk meletakkan sesuatu yang bersumber dari haram untuk membangun rumah Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit membangun masjid asal usulnya kepeng sini jelas. Bahkan taik umroh, taik haji, hasil ngombe. Nauzubillah min. Ini pengingat kepada kita bapak-bapak dan ibu nggih. Ini pengingat pada kita semua untuk memastikan bahwa kita beragama itu dengan cara yang baik. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, jadi seni di dalam Islam, budaya dalam Islam yang baik-baik itu dihormati oleh agama. Dimuliakan bahkan. Dulu ada adat menghormati tamu pada masa jahiliyah. Ketika datang Islam, tidak hanya menjadi sekedar kebiasaan, tapi bahkan Nabi perkuat menjadi salah satu akhlak utama umat Islam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Saya dengan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Jadi adat pada masa jahiliyah itu diperkuat, diakui, dan bahkan dikokohkan, bahkan ditingkatkan derajatnya oleh Islam, oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, nah itu dalam kesempatan ini bagian dari kita mensyukuri nikmat Allah, kita jaga si bagus-bagus niki nggih. Tahun keberapa makin niki? Tahun ke-9, alhamdulillah. Apa nama eventnya? Alunan budaya desa Pringgasela. Alhamdulillah. Alunan budaya desa Pringgasela. Apa saja isinya Bapak Ibu? Ada parade, terus apa lagi? Pameran tenun, apa lagi? Ada talk show, ada silaturahim, ada pengajian. Alhamdulillah. Ini seni dan budaya yang baik. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, yang juga perlu mengingatkan kita semua, bagian dari kita mencintai budaya kita adalah
jangan merusak budaya kita itu dengan hal-hal yang jauh dari tuntunan orang tua kita. Setuju Bapak Ibu? Adat budaya Sasak bagus atau enggak? Sekolah atau enggak? Indih atau enggak? Kalau nyongkol sambil berjoget-joget laki perempuan, pamer aurat, tabrak-tabrakan laki perempuan, dicampur dengan minuman keras, itu adat orang Sasak bukan? Kalau sida sayang terhadap Sasak deh, kalau sida sayang terhadap Lombok deh, kalau sida sayang terhadap Rinjanin deh, kalau sida sayang terhadap dengan Toa deh, pahlawan-pahlawan deh, ulama-ulama deh, alura. Cara-cara seperti itu merusak adat dan budaya kita di Sasak ini. Jangan dibiarkan. Ada namanya joget ancu-ancu, apa namanya itu, innalillahi wa inna. Sampai tiang nih, bapak-bapak ibu nih, supaya tahu. Saya dikirimi WA, dikirimi link, yang begitu saya buka, di situ ada viral. Di Lombok, Pulau Seribu masjid, laki perempuan joget tabrak-tabrakan, dengan pakaian yang tidak keruan. Teman tiang orang Jakarta itu sampai nanya, Tuan Guru, masih Lombok Pulau Seribu masjid? Itu apa namanya? Itu istifham taubihi ya ranano. Apa istifham taubihi? Dia ngetoan, si tutu berketoan, tetapi ngetoan sambil menggugat kita, mempertanyakan kita, nanya, menggugat, tetuke sida. Kita ini masih menjadi orang-orang Sasak yang bisa menjaga budaya kita dengan baik. Di mana-mana seperti itu sekarang. Gimana di Pringgasela? Ada sing anu? Hah? Awas. Kanak bajang. Kanak bajang. Tidak bajang no, arti bajang no apa? Coba kita lihat Al-Quran. Dek narak tersebut kelengian tentang kanak bajang. Selalu kanak bajang di dalam Al-Quran pujian-pujian dari Allah. Coba lihat Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka kanak-kanak bajang yang beriman kepada Tuhannya, dan karena itu kami tambah iman mereka. Kanak bajang. Coba pada saat Nabi Ibrahim hidup, apa kata orang-orang? Sami'na fatan yuqalu lahu yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Oh, saya si nyedak patung ke sini. Mereka ngomong satu sama lain, akhirnya ada yang mengatakan anak bajang. Anak anak bajang si demen kita nih apa mensekutukan Allah, namanya Ibrahim. Coba, Nabi Ibrahim itu di antara banyak gelarnya di dalam Al-Quran, Allah memilih untuk menyebutnya sebagai seorang pemuda. Untuk apa? Supaya bajang-bajang Pringgasela ini paham bahwa masa depan Pringgaselamu ada di tanganmu. Mau dibawa kemana Pringgaselamu? Mau dibawa ke joget anco-anco? Atau mau dibawa kepada budaya adat yang istimewa, yang dihormati, yang dibanggakan, yang bisa menjadi kebanggaan orang tua kalian. Le iman itu tahu ya. Subhanul yaum rijalul qad. Rijalul mustaqbal. Pemuda hari ini itu pemimpin di masa yang akan datang. Pemimpin di hari esok sida nih. Baik anak-anak bajang loh. Angkat lima. Angkat lima. Alhamdulillah. Ini baru ya anak pejuang nih. Masa anak pejuang anco-anco. Anak pejuang joget-joget pamer aurat di pinggir jalan. Anak pejuang nginam brem. Nauzubillah min. Dek nemen mungkar nakir mantoknya dengan toaknya erak li kubur mantoknya. Ya. Jadi mungkar nakir manto doang. B. Pepadu-padu Pringgasela nih, kan anak bajang sih mau pantok nih itu terus. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah tapi nggih, insyaallah dengan adat budaya yang baik seperti ini
ini akan menjadi kebanggaan, ini akan menjadi kesyukuran. Hidupkan nilai-nilai yang baik, nilai yang mulia. Kan kalau Bapak Ibu lihat tenunan ini kan semuanya mengandung filosofi yang luar biasa hebatnya, yang menunjukkan ketinggian budaya dengan tawa dalai. Kenapa? Karena semua ahli peradaban sepakat kalau di suatu tempat ada budaya menenun yang indah, maka itu penanda daerah itu memiliki cita rasa keindahan dan kecerdasan yang tinggi. Denara dengan bodoh tahu nyesek. Hah? Setuju atau enggak? Dengan pintar sih tahu nyesek no. Nyesek itu dia menyulam benang demi benang dengan ketekunan, dengan kesungguhan, dengan ketepatan. Tidak mungkin jadi seperti ini kecuali dengan hitung-hitungan, dengan presisi tepat. Bukan kecerdasan. Di zaman Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang disebut dengan Burdun Najroni. Ada daerah Najron namanya sana di Arab, terkenal dia punya burd. Burd itu jubah dari sutra, dari wool. Datang orang Najran dikasih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW pakai jubah itu dengan penuh kesyukuran dan kebanggaan. Dilihat oleh orang-orang Arab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pakai ya tenunan orang Najran. Kata para ulama itu sebagai tanda kebanggaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memperlihatkan kepada umatnya bahwa hasil kerajinan tangan yang indah seperti ini patut dan harus dihargai dan diapresiasi. Banyak hadiah yang diterima oleh Nabi tidak dipakai sama Nabi, dikasih orang. Tapi burd Najrani, pakaian yang indah, tenunan yang indah itu dipakai oleh Rasul. Kenapa? Itu sebagai ajaran bagi kita untuk menghargai hasil budaya yang baik. Karya kerajinan tangan yang mengandung nilai seni itu dihargai oleh Islam, dimuliakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bangga sudah oleh sasakanlah, bangga sudah oleh teman-teman. Alhamdulillah. Jangan terpengaruh ya dengan ada yang mengatakan tenun Pringgasela ketinggalan zaman. Tidak. Karena tenun Pringgasela itu akan tetap diapresiasi sepanjang masa, sepanjang waktu. Tapi dengan satu syarat, anak-anak mudanya harus kreatif. Apa makna kreatif? Cari bentuk-bentuk, motif-motif, dan segala macam desain yang baik, yang sesuai dengan zaman, sesuaikan. Supaya kesenian yang indah itu dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu Wa Taala itu indah dan mencintai keindahan. Alhamdulillah hari ini saya saksikan di Tugu, di tengah desa Pringgasela ini keindahan yang luar biasa. Bukan sekedar keindahan tenun, bukan sekedar hadirnya para tuan guru bersama pelungguh, tapi tuan saksikan bagaimana kekompakan dan kebersamaan seluruh masyarakat Pringgasela. Ini keindahan yang lebih daripada keindahan sekedar satu helai tenun. Karena dengan persaudaraan ini kita bisa bangun desa kita, kita bisa majukan desa kita, kita bisa bangun NTB ini, Lombok ini menjadi tempat yang dibanggakan oleh setiap orang yang tinggal di Lombok ini. Alhamdulillah. Nah, karena itu yang pesan Bapak-bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jaga keindahan persaudaraan ini. Pada akur-akur, patuh-patuh, ada pemimpinnya. Maka yang tanya tadi, kepala desa Indo bagus atau enggak? Alhamdulillah, kalau pemimpin kita bagus, itu setengah urusan kita sudah selesai. Wah, setengah selesai urusan. Kenapa? Karena kalau pemimpin itu baik,
insya Allah dia akan mengarahkan kepada kebaikan. Amin. Nah, di sini pemimpinnya baik, tuan gurunya juga kompak, semuanya bersama-sama dengan jamaah. Anak-anak muda Pringgasela, saya tahu ya, dari dulu saya mau tanya, ada sahabat saya tapi sudah belasan tahun saya tidak pernah ketemu, namanya Agus, sebentar loh, dia dulu suka nulis. Mana dia Agus Netral itu? Agus Selang, tapi dari sini. Iya, Agus Netral, Masya Allah. Memang seni orang Pringgasela, namanya saja seni, Agus Netral. Baru pindah kita dengar nama Agus Netral. Ya? Oh, Misanda, Masya Allah. Sudah netral mana? Alhamdulillah. Nah, kata netral itu juga sebenarnya mengandung makna positif ya. Jadi makna positifnya netral itu tidak ingin mengkubu-kubukan diri kemana-mana, tapi selalu ingin bersama-sama, selalu ingin merangkul semua, selalu ingin membangun kekompakan. Mudah-mudahan itu semangat yang ada di Pringgasela. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiang betul-betul berharap kepada pengunjung semua yang ada di Pringgasela untuk sudah seperti yang Tuhan sampaikan tadi, berhargain apa si arale sudah nih. Hargai apa yang ada pada kita, maka orang lain akan menghargai kita. Kalau kita menghargai budaya kita, salah satu caranya dengan menjaga budaya kita supaya jangan dirusak oleh cara-cara yang tidak pantas secara adat, secara agama, secara etika. Maka insya Allah budaya kita akan tetap menjadi budaya yang istimewa. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini juga kita berada pada bagian akhir dari bulan Muharram. Sebentar lagi akan bulan Safar, kemudian akan masuk ke dalam bulan Rabiul Awwal, bulan Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengajak kita semua, mari di dalam setiap kesempatan, termasuk ketika kita berkesenian dan berkebudayaan, mari kita ikuti keteladanan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keteladanan Rasul dalam semua aktivitasnya? Yang pertama, semua aktivitas kita itu kita niatkan menjadi ibadah kepada Allah lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi niatan apa juga terbalik. Kalau kita meniatkan sesuatu yang kecil, jamak-jamak pegawaianmu, sekedar tersenyum li batur, lagu terniatan lillahi ta'ala, si becik si kode ini jadi beli iya. Yang kecil itu menjadi besar, yang sepele itu menjadi berharga kalau kita niatkan karena Allah. Kemudian yang kedua, teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengerjakan apapun, dek nuah nambah jorak-jorak atau setengah-setengah. Nabi selalu melakukan segala sesuatu dengan penuh kesungguhan. Kalau Nabi bicara, dia bicara dengan sepenuh hati. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumah orang, maka yang datang ke rumah itu bukan hanya badannya, tapi juga jiwanya dan hatinya. Dia menjumpai orang dengan jiwa, dengan hati. Maka apa yang dari hati akan sampai ke dalam hati. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjidnya yang di Madinah. Kecil masjid itu, tapi dengan sepenuh hati. Apa yang dengan penuh kesungguhan, Allah yang akan menyempurnakan. Maka malam hari ini, dalam kegiatan event budaya seperti ini, Bapak Ibu, yang minta tetu-tetu sini, benar-benar, sungguh-sungguh, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik.
Kalau ada temuan kita, tampilkan yang terbaik. Kalau ada kesenian kita, tampilkan, pamerkan yang terbaik. Memamerkan yang terbaik bukan dengan niat sombong, tapi dengan niat bersyukur, itu jadi ibadah. Pameran deh temenku nih, indah apa nih? Salah apa nih? Temen peringga selasi paling salah di seluruh dunia misalnya. Kita mengatakan itu bukan sombong, tapi sebagai tanda tasyakur, syukur kita. Maka itu menjadi ibadah. Jadi yang pertama, teladan Nabi di dalam segala sesuatu dimotivasikan yang pertama lillahi ta'ala. Yang kedua dilakukan dengan penuh kesungguhan atau al-itqan. Dan kemudian yang ketiga, Nabi SAW mentradisikan untuk mengerjakan kebaikan itu sedapat mungkin dengan cara bersama-sama atau berjamaah. Sholatnya berjamaah, membangun kota Madinahnya berjamaah, berdagangnya juga dengan saling membantu. Itu tradisi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, yang harapkan di sini juga seperti itu. Ya, tiang berharap sebagaimana Nabi lain, Bapak Ibu nih. Nabi SAW datang dari Mekah. Orang Mekah jago berdagang. Ketika sampai di Madinah, orang Madinah itu jago menanam. Maka Nabi menggabungkan dua keahlian itu. Yang ahli menanam di Madinah, hasil tanamannya itu dijual oleh orang Mekah ke negara-negara yang lain. Dibawa ke mancanegara. Maka itulah kekuatan Islam, menggabungkan masing-masing keahlian. Yang ahli menanam, yang ahli berdagang, yang ahli mengajar, semuanya bergabung dengan niat untuk memperkuat, membangun bangsa, membangun umat. Yang berharap di sini di Pringgasela juga yang ahli menenun, anak-anak muda yang pandai memasarkan. Sekarang ada media sosial, foto, rekam hasil tenunan itu, kemudian pasarkan, sampaikan, iklankan di media sosial. Itulah cara kita meneladani Nabi besar Muhammad SAW. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman itu satu sama lain saling mengokohkan dalam kebaikan. Inilah pesan tiang kepada kita semua, Bapak-bapak Ibu, semeton-semeton tiang yang ada di Pringgasela, sehat-sehat minggu semua nih. Jadi yang pertama, kita hargai budaya kita nih. Yang kedua, budaya dan seni yang baik itu bisa menjadi jalan dakwah, bisa menjadi jalan untuk mencapai ridho Allah, bisa menjadi jalan untuk kita mendapatkan pahala, bisa menjadi jalan untuk kita berjuang. Karena itu pakai seni dan budaya kita untuk berjuang. Yang ketiga, mari kita mencintai apa yang kita punya dengan membersihkannya dari segala sesuatu yang bisa merusak keindahannya. Budaya Sasak yang baik tidak boleh dirusak dengan cara-cara yang tidak baik. Budaya Sasak itu Islami, setuju atau enggak? Budaya Sasak itu tindih, setuju atau enggak? Budaya Sasak itu apik, setuju atau enggak? Islami, tindih, apik, sholah, inges, gagah, bagus, berharga, jangan dirusak dengan cara-cara yang tidak baik. Apa? Wah, paham deh Bapak Ibu nih, anak-anak baca wah paham. Nah, silahkan berkesenian, berkebudayaan, kembangkan apa yang ada, berkolaborasi tua dan muda, laki-laki perempuan, tapi dengan menjaga adab-adab syariah dan jauhkan diri dari hal-hal yang bisa merusak moral kita sebagai satu masyarakat. Ini harapan tiang kepada kita semua. Fausikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi. Tiang nasihatkan diri tiang dan saudara-saudara kita menjaga ketakwaan kepada Allah. Apik-apik di sini. Apa namanya takwa? Takwa itu apik, hati-hati. Dulu Sayyidina Umar pernah bertanya kepada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa arti takwa?
Kata Sayyidina Ubay, wahai Umar, kamu pernah lewat di jalan yang penuh dengan duri atau tidak? Kata Sayyidina Umar, iya, saya pernah lewat. Kata Ubay, kalau kamu lewat di jalan yang penuh duri, apa yang kamu lakukan? Kata Sayyidina Umar, saya jalan dengan penuh kehati-hatian supaya kaki saya tidak tertusuk duri. Apa kata Ubay? Itulah takwa, menjalani kehidupan dengan penuh kehati-hatian. Hati-hati berucap, hati-hati bersikap, hati-hati bermasyarakat, supaya tidak membawa mudarat untuk diri kita ataupun kepada orang lain. Mudah-mudahan apa yang telah sampaikan ada manfaatnya, dan terima kasih kepada masyarakat Pringgasela. Terima kasih yang tahu betul bagaimana untuk NWDI, untuk Al-Maghfurlah Maulana Syekh, banyak murid-murid yang disayang oleh beliau di tempat ini. Insyaallah al-mar'u ma'aman ahabba. Kelak kita akan bersama orang yang kita cintai. Cinta pada Al-Maghfurlah. Mudah-mudahan kita bersama beliau nih. Nah, kita tanpa kecuali semua berada pada barisan Al-Maghfurlah Maulana Syekh, di bawah naungan panji Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang telah sampaikan. Terima kasih. Arak sini lebih kepelan, arak sini lebih usulan. Tanya bajang. Ada yang mau bertanya sesuatu sebelum saya akhiri? Tafadhal, silakan. Mungkin ada yang ingin diperjelas atau sesuatu yang dirasakan perlu untuk diterangkan yang terjadi di tengah masyarakat, mungkin ada? Atau wahnyat lalu gitu. Gimana Tuan Guru? Apa itu? Apa katanya? Ya. Ayo makanya silakan, ada yang mau bertanya, satu atau dua orang, tafadhol. Satu laki, satu perempuan. Biasa bajang-bajang Pringgasela ini blek-blek suaranya merek bajang rempung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Guru, jamaah Pringgasela, saya dari Lombok Tengah kebetulan. Kebetulan saya hadir dari mana Lombok Tengahnya? Dari desa Aibual. Aibual? Iya. Oh, Masya Allah. Namanya siapa nak? Ahmad Rusaidi. Ahmad Rusaidi. Datang kemari untuk apa? Sengaja pengen hadir ke acara pengajian kebetulan. Sudah punya niat pengen bertanya langsung ke Bapak. Tafadhol, silakan Ahmad. Jadi di masalah saya pribadi Bapak Guru, saya rasa kalau masalah ibadah yang sulit bisa saya kerjakan, termasuk tahajud dan sebagainya. Akan tetapi bentuk salah satu cara keistiqomahan kita atau saya pribadi itu sangat sulit bagi saya pribadi. Mungkin selain dari niat dan keinginan pribadi, adakah cara yang efektif untuk selalu konsisten dalam beribadah Pak Guru? Mohon bimbingannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami dari Ahmad tadi adalah kita berbuat suatu perbuatan ibadah itu sering terputus-putus. Begitu Ahmad ya? Misalnya kita tahajud hari ini, besok enggak, besoknya lagi, atau seminggu sekali apa. Nah, gini. Jadi Rasulullah SAW pernah menyampaikan inna likulli syai'in syiratan wa fatrah. Segala sesuatu di dunia itu ada masa rajinnya, ada masa bosannya. Ya. Jadi kalau engkau bosan, kata Rasulullah SAW, terhadap sesuatu, maka alihkan dirimu kepada satu kebaikan lain. Ya. Sampai kemudian engkau
tumbuh kembali semangat untuk mengerjakan yang pertama tadi. Jadi kalau kita misalnya, Bapak-bapak Ibu, biasanya kita membaca Al-Quran satu hari satu juz. Tiba-tiba suatu hari kok terasa berat sekali. Ya, entah mungkin capek atau apapun lah namanya, maka boleh kita tutup Al-Quran hari itu. Kalau memang istilahnya tidak ada semangat sama sekali, tutup Al-Quran, lalu kemudian berbaring beristirahat. Isi istirahat kita juga dengan zikir dalam hati, ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau bahkan misalnya keluar dari rumah lalu pergi ke tempat yang indah untuk bisa mendapatkan semangat baru. Pergi misalnya Pringgasalanya apa namanya itu? Oh, jauh lalu di mana? Ayu Dewa, mana Ayu Dewa itu? Sini. Pokoknya itulah ya, apapun lah, pokoknya Encerit. Kenapa namanya Encerit ini? Ya sudah Ahmad atau Batur Pringgasela misalnya, ya mohon maaf istilahnya, misalnya bosan atau ada berat, nggak apa-apa, tutup. Entah misalnya atau kita membaca setiap hari belajar, kita sudah pasang niat, pokoknya saya setiap hari mau baca kitab 10 halaman, tiba-tiba suatu hari baru buka kitab, langsung datang perasaan malas, nggak apa-apa, ditutup. Kata Rasulullah SAW, alihkan kebosanan itu untuk mengerjakan hal yang lain yang tidak mengandung kemaksiatan. Boleh pergi ke tengah lapangan main bola sama teman sampai datang semangatnya baru balik lagi, nggak apa-apa. Kalau misalnya lelah suatu malam misalnya tidak bisa tahajud, atau misalnya sebelum masuk ke pintu yang lain, kalau kita misalnya berat untuk menjalankan sesuatu yang baik, maka cari sesuatu yang baik yang lain yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ada Batur Pringgasela terakhir sakit ini ambil ini wallah inti ini juga kasih ini mikrofonnya. Ini dari Pringgasela ya? Ayo bangun nak. Fadhali, silakan. Ampura Tuan Guru dan seluruh masyarakat. Tiang Alfi Hanin datang dari Pringgarata, Lombok Tengah. Pringgarata, Masya Allah. Jadi Pringgasela ini sudah menjadi destinasi wisata. Alhamdulillah. Banyak yang datang kemari, mudah-mudahan bawa berkah. Silakan nak. Dari penjelasan Pelungguh tentang seni dan budaya yang sangat dimuliakan oleh Islam. Jadi Tiang ingin menyampaikan suatu hal, yakni Tiang dengan teman-teman Tiang sedang ingin berkarya menulis buku cerita anak yang berjudul Pahlawan Nasional NTB Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah. Jadi buku niki sudah jadi belum nak? Sedang proses revisi, telah kami minta arahan dari Bapak Amidul Mahad. Jadi Tiang ingin menanyakan kira-kira apa yang perlu kami tulis tentang Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, karena sebelumnya Tiang hanya melihat buku-buku yang ada di toko-toko buku, belum ada yang ditulis tentang beliau dalam bentuk buku cerita anak. Terima kasih Tuan Guru. Baik, terima kasih. Siapa namanya nak? Alfi Hanin. Siapa? Alfi Hanin. Alfi Hanin, Masya Allah. Alfi Hanin, Masya Allah. Ya, terima kasih nak ya. Jadi buku yang engkau ya, kamu dan Anda dan teman-teman menulisnya itu insya Allah menjadi ibadah. Itu jalan dakwah, mengenalkan tokoh-tokoh yang baik. Itu adalah cara Al-Quran untuk mengenalkan manusia kepada Allah. Maka dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh
supaya kita yang membaca Al-Quran ayat-ayat itu menjadi kemudian terhubung dengan mereka dan terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan Ananda bersama teman-teman menulis buku tentang Al-Maghfurlah Maulana Syekh, niatkan itu menjadi penyambung lidah, menjadi wasilah, ya, orang yang membacanya akan kenal perjuangan dan akan semakin dekat kepada Allah, cinta pada Islam, cinta pada bangsa, cinta pada negara. Karena perjuangan Al-Maghfurlah bukan hanya perjuangan Islam, tapi perjuangan membela tanah air. Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Apa yang perlu dimuat di sana? Kalau menurut saya, karena sasarannya anak-anak kecil, ya, maka harus dibuat dengan kata-kata yang mudah mereka pahami, dengan ilustrasi yang juga menyenangkan bagi mata mereka. Karena bagi anak kecil itu, mata itu sangat penting, ya. Artinya apa yang dilihat oleh mata, itulah yang akan mereka tangkap segera masuk ke otaknya. Pakai kata-kata yang sederhana, yang mudah dipahami oleh anak-anak kita. Gunakan gambar-gambar dan ilustrasi yang juga indah dan baik, ya, yang mudah juga dipahami dengan warna-warna yang menarik mata. Jadi itu semua bagian dari wasilah dakwah. Terima kasih, Naya. Alhamdulillah. Cukup? Oh, silakan, Nak. Ini peringkat sela ya? Ya? Peringkat sela atau bukan? Ya? Silakan, Nak. Berdiri ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampure niki tuang guru dan tokoh masyarakat yang berada di desa apa namanya nih? Seringasele. Ternyata orang desanya. Kebetulan saya dari Lingsar. Oh. Ya. Tempat desanya Longserang Barat Selatan. Oh, Longserang ya. Ya, tempat di rumahnya depan kebun. Jadi kami bersama tim datang mensupport dengan Marimas. Alhamdulillah. Kemudian yang pertama yang perlu saya tanyakan niki Tuan Guru berkaitan dengan takwa. Jadi saya tadi keliling mendengarkan tentang takwa yang saya pahami. Gimana menurutnya tentang takwa itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang sering terjadi kepada diri kita dan sesama umat muslim yang sekarang ini masalah gadai, Tuan Guru. Gimana yang diperbolehkan menurut agama Islam tentang gadai? Apakah dibolehkan dan tidak dibolehkan, gimana? Sekian, Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada memang gadai yang tidak dibolehkan itu yang gimana? Oh, iya. Baik, siapa namanya, Pak? Irwandi. Irwandi. Oh, iya. Jadi gadai itu di dalam Islam sesuatu yang bahkan Rasulullah SAW pernah melakukannya, gitu ya. Jadi Nabi dulu pernah menggadaikan baju perangnya untuk gandum. Ya, jadi beliau tidak ada gandum pada waktu itu, pada saat itu kebetulan kedatangan tamu di rumah beliau tidak ada gandum, sedangkan gandum itu seperti nasi, beras kita gitu. Jadi maka beliau mengirim baju perangnya kepada seorang Yahudi di Madinah. Kemudian beliau menggadaikan itu dengan gandum, ya, gandum sejumlah gandum lah gitu, untuk kemudian dimasak untuk menjamu tamu Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi gadai itu secara prinsip ada di dalam hukum Islam juga diatur, itu boleh. Ya. Yang tidak boleh, menurut sebagian besar ulama, ya, adalah kalau gadai itu menjadi ibaratnya apa ya? Menjadi hilah untuk menjalankan sesuatu yang sifatnya riba. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, jadi kalau sebagian besar ulama itu mengingatkan, jangan sampai gadai yang sebenarnya
bagian dari bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya, bagian dari saling membantu, itu justru menjadi wasilah untuk ya katakanlah mengambil keuntungan dari orang yang sedang membutuhkan, ya. Nah, jadi gadai itu secara prinsip dibolehkan, ya. Secara prinsip dibolehkan, dan itu praktik yang ada di dalam sejarah Islam dari mulai Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW sampai masa saya tidak tahu pegadaian itu gimana caranya menggadainya. Orang gadai, jamin, terus dibalikkan sesuai dengan jumlah pinjamannya, gitu kan ya? Iya. Oh, ya, ada peromboknya. Oh, ya. Jadi begini, kalau memang ada peromboknya, ya. Jadi dia akan ikut kepada hukum bunga bank, ya. Dia akan ikut kepada hukum bunga bank, dan bagi yang menganggap itu haram, ya, jadi ikut haram dia. Bagi yang menghalalkan bunga bank, ya, sebagaimana sebagian ulama yang menjadi halal dia. Jadi itu kalau memang ada peromboknya tadi, ya, ada peromboknya, ya, ada peromboknya. Tapi kalau peromboknya itu, ya, adalah sesuatu yang disepakati sebagai biaya untuk penyimpanan, karena pegadaian itu kan dia punya tempat yang harus dia rawat, ya, maka dia bukan bunga kalau di situ disepakatinya. Saya tidak tahu praktik pegadaian masalahnya, ya. Tapi kalau semata-mata kelebihan sekian persen, masuk dia kepada hukum bunga bank, mirip, ya. Jadi kalau bagi yang mengharamkan ya haram, bagi yang menghalalkan ya menjadi halal. Tapi kalau ada biaya yang dibebankan sebagai administrasi penyimpanan, karena pegadaian itu punya pegawai yang menjaga, maka itu bukan termasuk bunga bank, ya. Tapi itu sesuatu yang disepakati antara bin, itu boleh-boleh saja. Misalnya nih, gadai emas 10 gram, kemudian uang gadainya itu jumlahnya adalah 5 juta misalnya, lalu dikenakan biaya penyimpanan administratif misalnya 150.000 setiap bulan, misalnya, tidak masalah. Karena apa? Karena itu adalah biaya administratif untuk penyimpanan barangnya yang dia sepakati, dia setuju, tidak masalah. Nah, ada hal yang lain, ya, tadi sampaikan oleh Tuan Guru yang namanya apa? Gadai online apa tadi? Nah, itu lain lagi, pinjol. Nah, jadi ini sebentar deh. Siapa namanya tadi? Irwandi. Yang namanya meminjam, ya, yang namanya menggadaikan, ya, kalau bisa dihindari, hindarkan, ya. Kalau memang harus dilakukan secukupnya, seukuran darurat, dan menggadaikan itu untuk yang benar-benar diperlukan, bukan yang diinginkan. Begitu lewat depan toko, si dia misalnya lihat ada kelambi bagus, aku gadaian lah dulu, cincinnya dulu, beli kelambi nih, karena sekedar memelet, padahal bukan kebutuhan, hanya keinginan saja, jangan, ya, sayang, ya, karena itu pasti akan membebani. Jadi kalau disebutkan menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu tidak benar juga, ya. Karena kan kalau nebus pakai uang juga, nah, kecuali kalau nebusnya nggak pakai uang, ya berarti itu tanpa masalah. Tapi kan nyari uang untuk nebus itu kan perlu kerja juga, ya. Jadi kalau memang tidak perlu, yang betul-betul perlu, jangan dilakukan, ya. Cukupkan apa yang ada pada diri kita. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keberkahan apa yang ada pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada dari Pringgasela? Nah, ini yang saya tunggu dari tadi. Nah, coba. Sudah apa? Sudah mulai sampai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan yang dari Pringgasela. Jadi yang ingin tanyakan juga di sini terkait dengan penunan kita di Pringgasela. Kami sangat bangga sebagai masyarakat Pringgasela, sebagai putra putri Pringgasela, sangat bangga menjadi bagian dari desa Pringgasela ini.
Tetapi ada hal yang menurut kami perlu juga kami sebagai pemuda-pemudi juga mesti tahu, baik dari adat maupun dari segi agama, tentang tenun di sini yang di Pringgasela. Khususnya ada kita memiliki satu buah tenunan yang luar biasa dari dulu sampai dengan sekarang ini, yaitu tunggul. Ya, tunggul ini sebagai simbol desa kita. Jadi ada sebagian kita mungkin yang mengkeramatkan atau apalah terkait dengan pusaka desa kita ini. Jadi yang kami tanyakan itu bagaimana dalam pandangan Islam terkait dengan pusaka kami yang ada di sini, supaya kami yang belum tahu dari pemuda-pemuda, apalagi adik-adik kita yang belum tahu menjadi tahu, baik dari adat maupun dari segi agama. Terima kasih Bapak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menghormati dan menjaga warisan, ada misalnya tenunan yang dijaga, dianggap sebagai warisan dari nenek moyang, ya, dibersihkan, dirapikan, ditaruh di tempat yang bagus, dikasih minyak wangi, ditaruh di ruangan yang bagus supaya tidak rusak. Kalau sebatas itu saja tidak masalah, ya. Jadi menjaga, menyimpan, ya sama kayak bendera pusaka, ya. Kita Indonesia ini ada bendera yang dulu dikibarkan pada saat proklamasi, itu disimpan, bahkan duplikatnya juga disimpan, ya. Disimpan rapi, dibuatkan kotak yang bagus, bukan untuk mengkeramatkan, ya. Bukan dengan menganggap bahwa benda itu memiliki kekuatan untuk memudaratkan atau memberikan manfaat sendirinya, tidak. Tapi sekedar untuk menghormati, menjaga, merawat bagian dari menghormati apa yang diwariskan oleh orang tua kita. Dan masalah yang tidak boleh adalah kalau ada sesuatu itu lalu dianggap dia memiliki kekuatan, ya, bahwa dia bisa memudaratkan, bahwa dia bisa mendatangkan manfaat dan memudaratkan dengan sendirinya. Nah, itu tidak boleh, ya. Karena apa? Tidak ada yang memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda itu tetap benda, silakan dihormati, silakan dijaga, silakan dirawat dengan baik, jangan sampai rusak, ditaruh di tempat yang bagus, ya. Sebagai bagian dari menghormati tradisi dan budaya kita, tidak masalah. Yang penting jangan dianggap dia punya kekuatan dengan sendirinya bisa mendatangkan sesuatu atau menolak sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira cocok yang saya sampaikan tadi? Itu memang sesuatu yang ada gitu ya? Dia tahu mana entah? Di depan masjid ini ada. Oh, di depan masjid ya. Siapa yang pegang sekarang? Tidak apa-apa, silahkan kalau keluarganya memegang pusaka itu silahkan dijaga, dirawat, tidak masalah, ya. Tapi jangan sampai ada i'tiqad bahwa benda itu bisa memudaratkan atau bisa mendatangkan maslahat dengan sendirinya, ya. Jadi dia tetap benda, kita menjaganya adalah menghormati sejarahnya, ya. Sama seperti kita menghormati, menjaga banyak benda-benda di dunia ini karena punya sejarah. Ini ada sejarah enggak? Tubuh ini tahun berapa? Tubuh ini tahun berapa? Ya kan? Kan selalu dirapikan nih, coba tuh. Dirapikan, dibersihkan, ya. Malu untuk dikotori. Kenapa? Karena punya sejarah. Jadi hal yang ada sejarahnya dalam Islam tidak masalah untuk kita menjaga, menghormati sejarahnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik, mari kita baca Fatihah untuk orang tua kita yang sudah meninggal, guru-guru kita yang sudah meninggal. Semoga Allah merahmati, melapangkan kuburnya, menjadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah.
kita semua juga diberikan kekuatan untuk bisa meneruskan perjuangan beliau semua ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Ada doa atau saya berdoa? Langsung aja. Kita baca Fatihah untuk ada seorang pejuang juga di Alas Barat, ya, pondok pesantren NWDI Rahmatan lil Alamin di Alas Barat, namanya Al-Ustadz Haji Muhammad Arifin. Hari ini beliau wafat dalam perjalanan dari Jakarta kemari, ya, beliau wafat di tengah perjalanan. Seorang musafir itu matinya mati syahid, ya, apalagi beliau musafirnya musafir untuk berdakwah dan berjuang. Kita bacakan Fatihah, semoga Allah mengampuni beliau, merahmati beliau. Al-Fatihah. Sekian dan demikian, kita tutup bersama dengan doa, ya. Doa, siapa yang pimpin doanya? Mari kita awali dengan baca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbana. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن على السنن وانشرنهم في العشاء والبكان. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهدي الرجال على السنن وانشرنهم في العشاء والبكان. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهدي الرجال على السنن وانصرهم في العشاء والبكر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصالح الغرر وتكفى سبحت فيها الحصوات بالشبيبة على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمرتك فسبحت فيها الحصوات الجيش بماء النمير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمرتك فسبحت فيها الحصوات الجيش بماء النمير على معاشي ومعادي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع مباركا مرحوما. Ya Allah, jadikan kumpul kami malam hari ini menjadi kumpul yang diberkahi, yang dirahmati ya Rabb. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan barakan hasana ma'suma, dan pisahnya kami pun menjadi pisah yang dipelihara, dirahmati dan diberkahi ya Rabb. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengar kata-kata yang baik dan mengikuti yang terbaik dari apa yang kami dengar, yang kami simak ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sungguh telah menzalimi diri kami ya Rabb. Kalau Engkau tidak merahmati, tidak mengampuni kami,
maka niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik hadhil qaryah, Allahumma barik ahli hadhil qaryah, Allahumma barik ahli hadhil qaryah, Allahumma arzuqhum rizqan halalan thayyibah. Ya Allah, berkahi desa ini, berkahi penduduknya, karuniakan mereka rezeki yang halal, yang lapang, yang luas dengan rahmat dan karunia-Mu ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.